1, 2, 3, 4. Oke, let's action. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Ya, berjumpa lagi dengan Mr. Bagas di sini. Mari kita unboxing materi bab selanjutnya, bab 4. Wih, kita biasanya kan kalau ada materi, kalau ada gadget baru, kalau ada hal-hal lain yang baru, mari kita unboxing handphone ini. Tapi kita beda, mari kita unboxing materi bab 4. Iya ampun, jadi ya berasa youtuber ya, padahal bukan youtuber, jadi sebagai penggunaan mediasi pembelajaran aja. Nah, oke, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu PJOK kelas 7. Nah ya, kelas 7 ya. Kelas 7 ini kalian sebenarnya ada materi tentang di bab 3 itu, nah, tolak peluru ya gitu. Nah, tolak peluru, nah kan ini disingkat sedikit, dibahas sedikit, disingkat sedikit ya, itu dibahas sedikit. Dan gimana ya, ini nggak perlu dibahas lebih dalam dan langsung masuk ke bab 4 aja, pencak silat. Nah, kalian bisa melihatnya di halaman 89. Nah, sebelum melanjutkan memulai video ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, lihat, kalian bisa melihat di halaman awalnya nih. Kalau lihat kalian di halaman awalnya, nah, kalian harus persiapkan buku dan juga alat tulisnya seperti itu. Nah, harus disimak baik-baik ya gitu. Aktivitas bela diri pencak silat. Nah, kalian bisa melihat di awalnya ada, ini adalah sebuah prolog awalnya. Pencak silat merupakan seni bela diri asli Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu mengembangkan dan melestarikannya karena sangat besar manfaatnya baik bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Untuk menjadi pesilat yang baik, kita perlu menguasai gerak spesifik dalam pencak silat ya. Bagaimanakah gerak spesifik dalam pencak silat itu? Nah, tujuan dari bab 4 ini, nanti tujuan dari pembelajaran kalian memahami bab 4 tentang pencak silat ini, kalian bisa melihat dan baca nih. Setelah mempelajari materi pada bab ini, peserta didik itu kalian mampu diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu mempraktikkan gerak spesifik bela diri pencak silat gitu, dengan kontrol yang baik, dengan menunjukkan perilaku disiplin, percaya diri, keberanian, dan kerjasama selama melakukan aktivitas pencak silat gitu. Jadi selain kalian belajar bela diri, kalian belajar juga perilaku disiplin ya, percaya dirinya, dan keberanian. Karena olahraga itu mempengaruhi bagaimana kejiwaan kalian, bagaimana kerohani kalian gitu. Kalau jiwa kalian, misalkan kalian sering galau, sering bad mood atau apa, mungkin kalian kurang olahraga. Cobalah kalian punya hobi untuk menggerakkan aktivitas. Karena gini, karena fisik yang lelah, fisik yang kurang fit itu akan mempengaruhi kejiwaan kalian. Jadinya jiwa kalian mudah emosi, galau kayak gitu. Kan kalian misalkan keseharian capek gitu, kan fisiknya capek gitu, jiwa kalian jadi ikutan tidak terkendali emosinya, sehingga membuat kerohanian kalian ya luntur. Jadi karena jiwa kalian bad mood, terus kalian ogah-ogahan dalam tindakan kerohani. Misalkan males, capek nih habis gini gitu, kayak saya contohnya, misalkan ya capek habis pulang kerja. Nah, jasmaninya capek, jiwanya bad mood, sehingga malas baca kitab. Nah, itu contoh ya, jangan gitu. Itu contoh, saya enggak gitu. Jangan tuh misalnya nggak baca kitab, saya baca gitu. Contohnya kan ya. Jadi kenapa saya pun bersyukur puji Tuhan, karena keselarasan antara kerohanian dan jasmani itu selaras gitu. Saya guru olahraga dan saya guru agama, jadi bertanggung jawab atas kerohanian kalian dan jasmani kalian gitu. Wow, komplit dan kompleks, dan itu sungguh sangat amat berat. Nah, lanjut inti materinya, pengertian pencak silat. Nah, pengertian pencak silatnya ini nanti kita akan bahas di sini sesuai dengan buku gitu. Dan gerak dasar pencak silat, dan ada gerak spesifik dasar pencak silat. Tapi hari ini kita akan membahas pengertian pencak silatnya dulu. Kalian bisa melanjutkan halamannya di halaman 90. Halaman 90 kalian bisa melihat ada 2 gambar ini dan 4 gambar ini. Nah, lihat di bagian A-nya pengertian pencak silat.
Nah, di pengertian pencaksilat ini ada pencaksilat adalah seni bela diri asli Indonesia yang telah berumur berabad-abad. Nah, jadi pencaksilat ini adalah olahraga yang sudah bentuk kegiatan yang sudah lama gitu. Pencaksilat ini diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya gitu. Dengan berkembangnya peradaban manusia, maka seni bela diri pun ikut berkembang ke arah yang lebih sempurna hingga akhirnya bela diri tersebut dinamakan pencaksilat. Seperti itu. Jadi bela diri yang mengikuti peradaban manusia, dan seni bela diri pun ini setiap perkembangan zaman terus mengalami perkembangan sehingga mengalami kesempurnaan bela diri gitu. Nah, lanjut. Pencak artinya gerak dasar bela diri yang terikat pada peraturan dan digunakan dalam belajar, latihan, dan pertunjukan gitu. Nah, tadi di kelas 8 kalian akan membahas manfaat-manfaat pencaksilatnya dalam latihan, dalam pertunjukan. Jadi kayak ada manfaat bagi fisik, bagi kerohanian, bagi kejiwaan kayak gitu, dan juga bagi pertunjukan. Nah, sedangkan sementara silat itu diartikan sebagai gerak bela diri sempurna yang bersumber pada kerohanian suci murni guna keselamatan diri atau kesejahteraan bersama, serta untuk menghindari diri dari bala atau bencana, misalkan ada perampok, penyakit, tenung, dan segala sesuatu yang jahat atau merugikan masyarakat. Jadi maksudnya adalah gitu, kita belajar pencaksilat bukan untuk kita bagaimana kita untuk bertarung, terus enggak, tetapi kita bisa tangkas dan kita bisa gerak cepat dalam menghindari kecelakaan tersebut. Misalkan kalian tahu kalian lagi dirampok nih gitu. Nah, kalian bisa nih mengetahui keadaan-keadaan tersebut gitu. Mau dirampok nih. Dan kalian langsung mengambil tindakan untuk menjaga diri, bela diri, yaitu dengan mengambil langkah perlindungan. Seperti itu. Misalkan kalian kalau dibela diri, kalian nggak harus fighting. Yang penting mental kalian kuat dan kalian tegar. Dan kalian mencari pertolongan, perlindungan pertama. Misalkan otak kalian jalani, kita harus bersembunyi di bawah lemari gitu supaya kita aman. Jangan kalian belajar pencaksilat, gue udah belajar pencaksilat gitu dari guru olahraga gue, Mr. Bagas nih, thank you Mister, ayo sini maju, ayo nih, padahal dengan sadar yang mati. Jangan. Jadi karena kalian belajar pencaksilat, mental kalian kuat gitu, jadi kalian nggak gentar misalkan menghadapi sesuatu. Aduh, saya ketakutan nih gitu, saya ketakutan sebentar gitu, nanti saya gimana gitu. Enggak, jadi dengan belajar pencaksilat kalian bisa mengkondisikan diri kalian gitu, karena mental kalian kuat, jiwa kalian kuat, jasmani kalian kuat, itu nggak harus kalian lawan, kalian bisa menjaga diri, entah itu kalian mengambil tindakan dengan melindungi diri seperti itu. Menurut Don F. Draeger dan Robert Westmith dalam bukunya yang berjudul Asian Fighting Arts, nama-nama aliran pencaksilat di Indonesia antara lain sebagai berikut. Ini di Sumatera, namanya itu nggak semuanya pencaksilat. Pokoknya di tiap daerah memiliki namanya masing-masing. Ada Pau, Selak, dan Kumanggo, itu di Sumatera. Kalau di Jawa Barat ada Cimande, Cikalong, Cianjur, Mustika Kuitang, dan Singkrik. Di Jawa Tengah ada Setiahati, Perisai Sakti, dan Tapak Suci. Di Jawa Timur Perisai Dili, di Madura ada Pamur, di Bali ada Bakti Negara, ada Tridharma. Ini mungkin kalian pernah mendengar beberapa kata tersebut. Pada pokok pembahasan berikut ini akan dijelaskan mengenai sikap dasar serangan dan pembelaan dalam pencaksilat. Uraian materi lebih menitik beratkan pada penampilan gambar-gambar gerakan. Jadi kalian bisa melihat contoh itu ada di gambar-gambarnya. Saya akan membahas sedikit-sedikit aja. Nah, lihat yang B, aktivitas pembelajaran gerak spesifik gerak dasar pencaksilat. Nah, tahukah kamu aktivitas pembelajaran gerak dasar pencaksilat itu? Untuk mempelajari gerak dasar pencaksilat dapat dikelompokkan menjadi sikap dasar dan pola langkah gitu. Jadi kita belajar sikap dasarnya dan pola langkahnya gitu. Langkahnya kemana-kemana aja sih kayak gitu. Amati dan pergerakan aktivitas pembelajaran sikap dasar pencaksilat ini. Lihat di bagian satunya aktivitas pembelajaran sikap dasar pencaksilat. Ini ada sikap berdiri, ada sikap jongkok, ada sikap duduk, bahkan ada sikap duduk berbaring, pasang, dan khusus, ada sikap khususnya. Nah, sikap berdirinya nih, kalian bisa melihat di gambarnya nih. Di gambarnya ada 4 ya, dengan kaki terbuka di telapak tangannya. Kalian bisa lihat gambarnya dengan contoh tangan di samping, misalkan tangan di samping atau tangan di pinggang. Saya akan mundurin bawah dikit. Tangan di pinggang,
atau tangan di dada gini, dan tangannya menyilang gini. Ini sikap siapnya gitu, sikap tegaknya. Jadi ada 4 sikap. Nah, terus ada sikap hormat gitu. Sikap hormatnya nah gini ya, ini dari siap gini ya, siap gini, tunduk terus gini gitu ya. Kalian belajar sikap siap, sikap siapnya, sikap tegaknya, tangan di samping, tangan di pinggang, tangan di samping, tangan di pinggang, terus tangannya menyilang gini, tangannya di dada, tangannya menyilang. Terus kalau sikapnya hormat di gini, gini ya, besok ya gitu. Nah, itu sikap hormat. Nah, sikap bersyukur gitu. Jadi tangannya dibentangkan kedua ke atas, dirapat, besok gini. Jadi gini ya. So. Contohnya gini. So. Nah, gitu ya. Dan yang terakhir, sikap istirahat. Kakinya dibuka lebar, tangannya disilang ke depan, gitu. Nah, ini saya akan mengajarkan sampai sikap kangkang ya, jadi sikap terakhir. Nah, sikap terakhirnya kayak gini. Sikap istirahat. Kakinya dibuka lebar, nih. Nah, terus habis itu tangannya disilang, gini. Nah, gitu. Seperti itu, ya. Nah, kalian selebihnya bisa melihat sikap lebih kangkangnya di gambar. Sama jongkoknya nggak usah, sikap duduknya pun nggak usah. Dah cukup itu aja dulu hari ini. Untuk tugasnya, iya tugas terus, Mister. Ini supaya kalian bisa memahami dan mempelajarinya. Gitu. Kalian mempresentasikan gerakan tersebut dengan 4 gerakan tadi: sikap tegak, sikap hormat, sikap bersyukur, dan sikap istirahat. Itu aja dulu. Ada 4 sikap yang harus kalian pelajari. Ini sikap dasarnya gitu, sikap dasar gitu. Nanti ada minggu depan kita akan membahas gerakan geser bersama serangan pencak silat. Gerakan geser sama serangan pencak silat. Di hari ini 4 gerakan itu dulu. Di video kan jadi ada 4 gerakan yang harus kalian praktekin. Jadi yang pertama gerakan tegak, gerakan sikap hormat, sikap bersyukur, sama sikap istirahat. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga kalian tetap sehat dimanapun kalian berada, tetap ikuti protokol kesehatan, tetap jaga diri. Oke, salam olahraga. Sampai jumpa. Dadah.